Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan malam hari ini kita masih diberi kesempatan, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di dalam majlis ilmu. Nikmat yang sangat besar yang patut kita syukuri. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita membaca kitab Masailul Jahiliyah karya Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Terakhir kita telah bahas masalah yang ke-13, yaitu dari sifat tercelah yang dimiliki oleh orang-orang jahiliyah dahulu. Kata beliau adalah al-ghulu fil ulama'i was salihin. Mereka adalah orang yang ekstrim, berlebih-lebihan terhadap ulama dan orang-orang saleh di kalangan mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian melampaui batas di dalam agamamu. Wala taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Dan janganlah kalian mengatakan tentang Allah kecuali dengan hal yang benar. Ya, menunjukkan mereka adalah orang yang ekstrim, berlebih-lebihan di dalam mendudukkan ulama dan orang saleh mereka. Telah dijelaskan ya di pertemuan sebelumnya bahwa definisi gulu itu adalah az-ziyadah, tambahan. Secara syar'i ya, menempatkan sesuatu melebihi daripada kedudukannya. Ya. Az-ziyadatu fi raf'i syakhsin fawqa manzilatihi al-la'iqati bihi. Ya, menambahkan ya, kedudukan seseorang melebihi dari batasannya. Nah, itu gulu namanya. Kaziyadati fi haqqil anbiya'i awis salihin. Seperti dia menambahkan haknya para nabi atau orang-orang saleh. Bagaimana itu? Mereka mengangkatnya melebihi dari kadar mereka, yaitu mengangkat mereka kepada ar-rububiyah, peribadatan, penyembahan. Maka itu namanya gulu. Maka telah dijelaskan lebih jauh oleh Syekh Hafizahullah bahwa orang-orang Yahudi mereka gulu kepada orang soleh mereka. Mereka mengatakan Uzair, ya, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi berkata Uzair itu adalah putra Allah. Demikian pula orang-orang Nasara mengatakan Al-Masih, Nabi Isa, ya, Isa bin Maryam adalah putra Allah. Allah menyebutkan dzalika qauluhum bi afwahihim. Ya, yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Ya,
Itulah ucapan mereka yang mereka buat-buat, mirip dengan ucapan orang-orang kafir sebelum mereka. Sebab ya, ada 3 golongan manusia ya. Tadi Yahudi mereka mengatakan Uzair adalah anak Allah. Orang Nasara mereka mengatakan Al-Masih adalah anak Allah. Ya, orang-orang musyrikin juga ikut berucap. Mereka mengatakan apa? Al-malaikatu banatullah. Para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Ya. Jelas ya? Nah, ini semua 3 golongan manusia ini semua disebut sebagai ahlul jahiliyah, dan mereka semua adalah orang yang ekstrim, melampaui batas di dalam mendudukkan seseorang. Baik. Kemudian kata Syekh, lanjutan dari pembahasan kita. Ya, dan sebelumnya Syekh sudah jelaskan juga bahwa awal kali terjadinya kesyirikan di atas muka bumi ini, awal kali terjadinya disebabkan karena mereka gulu, ekstrim, berlebih-lebihan di dalam mendudukkan derajat orang-orang soleh di tengah mereka. Itulah yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, hingga beliau diutus untuk memperingatkan dari apa yang mereka lakukan. Kemudian kata Syekh di halaman berikutnya, di halaman 86 di buku saya, wa kadzalika ghairuhum min tawaifil musyrikin ila al-yaum. Demikian pula yang lainnya dari kalangan orang-orang musyrikin hingga hari ini. Yagluna fi salihin, mereka juga adalah orang-orang yang ekstrim dalam mendudukkan orang-orang saleh mereka. Bagaimana bentuk ekstrimnya? Yatufuna bi kuburihim. Ya. Mereka tawaf di kuburannya. Ya. Yadhbahuna lahum. Ya, menyembelih untuk kuburan, bernadar untuk mereka. Mereka beristighatsah, meminta bantuan kepada orang-orang mati di tengah mereka. Iya, mereka meminta kepada penghuni-penghuni kubur agar ditunaikan dari hajat-hajatnya. Ya, bahkan kita katakan bukan hanya dari kalangan orang musyrikin yang begini. Iya, dari kalangan yang mengaku dirinya sebagai umat Islam masih ada orang-orang yang terjerumus dalam perkara ini. Iya, yaitu ekstrim, berlebihan kepada orang-orang soleh mereka. Iya, dari kalangan orang-orang sufi yang mereka terkadang lebih doyan mendatangi kuburan dibandingkan datang di masjid. Ya, terang-terangan mereka menghadap ke kuburan, minta kepada penghuni kubur. Maka kata Syekh, fal gulu yajurru ashabahu ila syirk. Ya, maka sikap ekstrim ini akan menyeret pelakunya berbuat kesyirikan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian gulu, ya, sebagaimana orang-orang Nasara gulu kepada putranya Maryam. Jadi itrah di situ maknanya gulu di dalam memuji. Apa anjuran Nabi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian memujiku dengan pujian yang berlebihan sebagaimana orang-orang Nasara memuji berlebihan kepada putra Maryam, itu Nabi Isa. Innama ana abdun, sesungguhnya saya hanyalah abd, ya, hamba. Ya, fakulu abdullahi wa rasuluh, cukup katakan hamba Allah dan Rasulnya. Jelas ya? Maka persaksian seorang muslim, dia katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, itu ikrar bahwa Muhammad itu adalah seorang hamba. Nah, ini kata abdun
dalam persaksian, itu bantahan kepada orang-orang yang apa? Ekstrim di dalam mendudukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus wa rasuluhu, itu bantahan kepada orang-orang yang menyepelekan, ya, menyepelekan dari hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wal ghulu fil ashkhas minal anbiya'i was salihin huwa alladhi awqa al musyrikin minal kitabiyyin wal ummiyyin fi syirkil akbar. Maka ekstrim kepada orang tertentu, apakah dari kalangan nabi dan orang-orang saleh, itulah yang membuat orang-orang musyrikin, baik itu dari kalangan Alkitab, orang-orang Yahudi dan Nasara, ataupun dari ummiyin, orang-orang musyrikin, itulah yang membuat mereka terjatuh ke dalam asyirkul akbar, kesyirikan besar. Oleh karena itu yang wajib, ya, yang wajib bagi kita adalah mengenal, mengetahui seseorang sesuai dengan kadar yang layak baginya. Ya, kata Syekh di sini, fayu'rafu lirrusuli risalatuhum. Ya, Rasul itu kita kenal karena mereka membawa risalah, bukan dia yang disembah. Wa yu'rafu lis-salihina salahuhum. Orang-orang saleh diketahui karena kesolihan mereka. Wa yu'rafu lil ulama'i ilmuhum. Para ulama didudukkan karena ilmu mereka. Jelas ya? Mereka adalah orang yang memiliki keutamaan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, keutamaan seorang alim, ya, dibandingkan dengan abid ahli ibadah seperti bulan, dibandingkan dengan sairi al-kawakib, dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada. Baik, saya kira ini secara ringkas apa yang disebutkan oleh Syekh, ya, hafizahullah taala, terkait tentang masalah gulu ekstrim di dalam mendudukkan orang-orang soleh atau para nabi. Baik, kita berpindah di masalah berikutnya. Al-mas'alatu ar-rabi'ata asyarah, masailul jahiliyah yang ke-14. Kata beliau, inna kullama taqaddama mabniyun ala qa'idatin wa hiya an-nafy wal itsbat fayattabi'una al-hawa wadh-dhanna wa yu'riduna amma ja'at bihi ar-rusul. Masalah yang ke-14 dari masailul jahiliyah, ya, kata beliau rahimahullah, inna kullama taqaddama, sesungguhnya semua poin-poin yang telah lewat. Berarti sudah berapa poin yang lewat? 13. Ya, 13 poin sudah lewat. Kata beliau, seluruh poin atau seluruh perkara sebelumnya, poin-poin yang disebutkan oleh Syekh dari masalah-masalah jahiliyah, itu mabniun ala qaidatin, itu dibangun di atas satu kaidah, satu rumus saja, ya, wahia an-nafi wal itsbat, yaitu mereka menolak dan menetapkan. Nah, ini sumber kesesatan orang-orang jahiliyah. Dari 13 poin yang telah berlalu, semuanya kesimpulannya kembali ke sini. Ya, apa itu an-nafy wal itsbat? Mereka menolak dan menetapkan. Apa maksudnya? Ya, fayattabi'una al-hawa wadh-dhann. Ya, mereka lebih mengedepankan hawa nafsu dan sangkaan-sangkaan, wa yu'riduna amma ja'at bihi rusul, dan mereka menolak apa yang dibawa oleh para rasul. Ya, berarti an-nafyu, penolakan. Apa yang mereka tolak orang jahiliyah? Menolak apa yang dibawa oleh rasul. Apa yang mereka ambil? Yang mereka itsbat, tetapkan.
Mereka menetapkan apa yang sesuai dengan hawa nafsu dan sangkaan-sangkaan mereka. Iya, kalau kita urut dari poin yang pertama sampai poin 13, semuanya kembali ke ini. Ya, kenapa terjadi kesyirikan? Poin pertama masalah kesyirikan. Ya, karena mereka lebih mengedepankan, mereka beragama, berkeyakinan lebih mengedepankan perasaan daripada apa? Dalil. Iya. Jelas ya? Poin yang kedua apa? Masih ingat? Poin kedua yang telah lewat. Kewajiban bersatu dalam agama. Kenapa ada orang yang bertikai? Ya. Kenapa terjadi perselisihan sampai disebut oleh Nabi, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan? Apa yang menyebabkan mereka berpisah? Bertikai, berpecah belah. Ini yattabi'unal hawa wadh-dhann. Mereka lebih mengedepankan hawa nafsu dan sangkaan-sangkaan dan tidak mau mengambil apa yang dibawa oleh para rasul. Jelas ya? Poin yang ketiga, iya, mereka apa? Hah? Iya, mereka mukhalafatu ulil amr, menyelisih pemimpin, tidak mau taat. Apa yang menyebabkan seperti itu? Sama. Jadi semua 13 poin yang telah lewat, ini yang ke-14 kesimpulannya. Iya. Sesungguhnya, kata beliau, semua yang telah lewat dari apa yang telah kita sebutkan, itu kerusakannya dibangun di atas kaidah ini. Apa itu? An-nafyu wal itsbat. Ada penolakan dan ada penetapan. Apa maksudnya ada penetapan, ada penolakan? Mereka menetapkan apa yang ditetapkan oleh hawa nafsu dan sangkaan-sangkaan. Apa yang ditolak? Apa yang dinafikan? Mereka menafikan apa yang dibawa oleh utusan Allah. Itu sumber masalah itu. Ya. Ini merupakan apa? Sumber masalah. Ketika seseorang di dalam beragama lebih mendahulukan hawa nafsu dibandingkan dengan dalil, di situ hati-hati. Jelas ya? Makanya sebagai ulama menyebutkan, orang beragama itu, iya, orang beragama itu, ya kalau istilah anak muda sekarang, tidak boleh baperan. Iya, tidak boleh baperan, tidak boleh bawa perasaan beragama. Ya, kadang orang bilang, ih, terlalu keras kita dalam beragama. Ya, bukan masalah terlalu keras, justru yang orang menganggap, ya, ini keras, justru terkadang mereka yang membawa apa? Kebenaran yang asli, dalil, dianggap sebagai apa? Keras. Ya, makanya disebutkan ya dari murid-murid Syekh Mukbil itu di Damashq dulu, sebagian masyayikh bercerita, katanya di awal-awal Syekh Mukbil berdakwah di Yaman itu, ya, sebagian murid-murid beliau berkata, datang mengeluhkan kepada beliau. Dia bilang, wahai Syekh, orang-orang di luar sana menganggap bahwa agama ini terlalu keras. Iya, sunnah Rasulullah SAW yang dipelajari ini dianggap mereka itu hal yang terlalu keras. Iya, sehingga mereka susah untuk menerima. Apa jawaban beliau ketika ada orang yang bertanya seperti ini? Kata beliau, bukan agama kita keras, justru mereka sudah terbiasa dengan sikap lembek di dalam beragama. Sudah terbiasa nih. Makanya ketika ada kebenaran yang disampaikan, berat mereka terima. Karena kebiasaannya apa? Ya lembek-lembek, dibiarkan. Jelas ya? Maka ketika seorang hamba, orang yang beragama itu, dia menetapkan apa yang ditetapkan, apa yang dibawa oleh para rasul, dia ambil, dan dia kesampingkan, dia tidak menerima apa yang sesuai dengan hawa nafsunya, dia harus hadapkan dengan dalil. Ya. Ketika dia hadapkan hawa nafsunya dengan dalil, ternyata hawa nafsunya ini tidak sesuai dengan dalil, yang mana yang diambil?
Ya, dalil yang diambil. Hawa nafsu tidak boleh dikedepankan. Itu ilmu yang Syekh sebutkan metode di dalam beragama. Ya, metode di dalam beragama. Sebab kapan hawa nafsu lebih didahulukan daripada apa yang dibawa oleh Rasul? Nah, di situ sumber. Ya, biasanya orang apa? Menyimpang di dalam beragama. Baik, jadi ini poin ke-14 adalah poin yang perlu digarisbawahi. Jelas ya? Orang-orang jahiliyah dari sifat mereka, kenapa disebut jahiliyah? Mereka mengikuti hawa nafsu, berpaling dari al-haq yang dibawa Rasul. Umat Islam kebalikannya. Mereka mengedepankan apa yang dibawa oleh Rasul dan menyampingkan hawa nafsu mereka. Baik, kita baca keterangan Syekh Hafizahullah. Qala Hafizahullah taala, kullu ma taqaddama minal masaili allati dzakaraha Syekh an ahli al-jahiliyati innama hiya mabniyatun 'ala an-nafyi wal itsbat. Semua yang telah lewat, kata beliau, dari masalah-masalah jahiliyah yang sudah disebutkan oleh Syekh, yang jumlahnya sudah berapa? 13. Itu semua dibangun di atas dua pokok ini, an-nafyi wal itsbat, penolakan dan penetapan. Fahum yuthbituna ma nafahu Allah. Perhatikan, mereka menetapkan apa yang Allah nafikan. Jelas ya? Mereka menetapkan apa yang Allah nafikan. Wa yanfuna ma athbatahu Allah. Dan mereka menetapkan, saya ulang ya, mereka menetapkan apa yang Allah nafikan dan mereka nafikan apa yang Allah tetapkan. Walidzalika waqa'u fid dhalal. Oleh karena itu mereka terjerumus di dalam kesesatan. Ya, mereka terjerumus ke dalam kesesatan. Ini sumber penyimpangan. Ya, di dalam beragama. Ya, ketika seseorang, ya, ketika beragama prinsipnya, ya, bawa perasaan, lebih mengedepankan hawa nafsu daripada dalil, ini sumber masalah. Fallahu jalla wa ala nafa syirka wa athbata tauhid wa amara tauhid wa hum akasu. Ini contoh. Perhatikan contohnya. Allah Subhanahu wa taala melarang kita berbuat kesyirikan dan memerintah kita untuk bertauhid. Mereka orang jahiliyah kebalikannya. Justru mereka berbuat kesyirikan, tidak mau apa? Bertauhid. Iya kan? Baik. Fa'akasu makna la ilaha illallah tamaman. Mereka berseberangan dengan makna la ilaha illallah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu bil batili wa kafaru billahi ulaika humul khasirun. Iya. Kata Allah, orang-orang yang beriman kepada kebatilan, iya, mereka lebih percaya kepada kebatilan, iya, wa kafaru billah, kemudian mereka kufur kepada Allah, ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang merugi. Al-imanu bil batil, kata beliau, huwa al-manfi. Beriman kepada kebatilan itu maksudnya al-manfi, mereka menafikan, menolak. Wahum amanu bihi wa athbatuhu, mereka beriman kepada kebatilan dan mereka menetapkan, badalan min an yakfuru bihi, sebagai bentuk apa, menggantikan dari kekafiran mereka. Wal imanu billah, keimanan kepada Allah itulah al-itsbat, penetapan. Iya, itulah apa? Penetapan. Wahum kafaru billahi, ya, mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fanafau al-muthbat haitsu amanu bil batil fa athbatul manfiya wa nafau al-muthbat haitsu kafaru billah. Bagaimana bentuknya? Mereka menafikan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya. Paham maksudnya? Mereka
tidak mau menerima apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut beriman kepada kebatilan. Terus mereka menetapkan apa-apa yang Allah nafikan. Ya. Allah menafikan kesyirikan, mereka katakan itu baik. Allah bilang kesyirikan itu dosa besar, justru mereka melakukan. Jelas ya? Nah, makanya mereka dikatakan ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Ya, padahal masalah, contoh misalnya satu, masalah kesyirikan ya. Masalah kesyirikan itu masalah yang beraneka ragam. Iya, penggambarannya di dalam Al-Qur'an. Tapi oleh sebagian orang, subhanallah, memang itulah hidayah, betul itulah hidayah. Ada orang-orang yang jelas-jelas itu tidak masuk akal, secara logika saja tidak masuk akal, ya, mereka tetap lakukan juga. Ya, di antaranya misalnya ayat Allah beri perumpamaan, ya ayuhan nas duriba mathalun fastami'ulah. Wahai sekalian manusia, Allah membuat perumpamaan, ya, maka dengarkanlah perumpamaan ini. Ini Allah yang bilang ya. Bagaimana perumpamaan itu? Innal ladzina tad'una min dunillah. Sesungguhnya orang-orang yang menyuruh kepada selain Allah, berdoa meminta kepada selain Allah. La yakhluqu dzubaban walau ijtama'ulah. Mereka itu yang dimintai ini selain Allah, mereka itu sama sekali tidak bisa mencipta seekor lalat. Ya. Orang-orang yang didatangi di kuburan ini, coba tanya, buktikan, ciptakan satu lalat. Iya, jelas ya. La yakhluqu dzubaba, mereka tidak bisa menciptakan seekor lalat. Kemudian kata Allah, wa iyaslubuhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Ini lebih dalam lagi perumpamaannya. Seandainya lalat, seekor lalat ini merebut sesuatu dari yang mereka mintai, ya, mereka tidak bisa mengambil sesuatu itu yang apa yang direbut dari lalat. Jelas ya? Jadi ada orang misalnya di kuburan dimintai kesembuhan, ada anakku sakit, sembuhkanlah. Ya. Seandainya dikasih keluar ada sesuatu diambil darinya, lalat mengambil sesuatu, maka orang meninggal ini tidak bisa dia kejar itu lalat. Jelas ya? Makanya oleh orang yang berbuat kesyirikan, Allah mengatakan dha'ufat talibul matlub. Ya, orang yang meminta dan orang yang dimintai sama-sama lemah, tidak ada dayanya. Jelas ya? Mereka datang, ya, sebagian orang mereka datang di kuburan orang-orang soleh minta kesembuhan, ya, untuk anak mereka yang sedang sakit, sementara orang soleh yang di kuburan itu meninggal karena sakit. Ya, jelas ya? Mereka minta kesembuhan kepada orang soleh, ya, katanya ini orang soleh, ya, dia bisa memberikan kesembuhan. Ternyata orang soleh ini meninggal karena apa? Sakit. Iya, kan tak masuk akal tuh. Paham ini? Ya, sama misalnya, ya, sebagian orang subhanallah kadang kita dengar di media ya, pejabat. Ya, pejabat. Dia ingin dilancarkan rezekinya, datang di dukun. Ya, subhanallah, dukunnya tinggal di desa, di pedalaman, yang mungkin motor saja tidak punya, dia dapat pakai mobil. Ya, dia minta supaya rezekinya dilancarkan. Itu bagaimana pemikirannya? Ya, dukunnya saja tidak punya mobil, tidak punya motor, dimintai supaya rezekinya dilancarkan. Ya, seperti itulah ya orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ya, mereka adalah orang yang ditutup akalnya. Ya, maka orang-orang yang beriman kepada kebatilan dan dia kufur kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang akan merugi. Kemudian kata Syekh di sini, wa hadhihi qaidatul jahiliyati allati yasiruna 'alaiha. Inilah kaidah orang-orang jahiliyah yang mereka berjalan di atasnya. Itu tadi ya, an-nafy wal itsbat.
wa yatakhabbatuna fi dhalalihim. Ya. Takhabbat itu mereka serampangan. Ya. Mereka ya, dalam bahasa Arab itu takhabbat itu artinya orang yang bertindak tanpa petunjuk, tidak memiliki arah di dalam beragama. Ya. Falau tattabi'ta ahwalahum lawajadtaha la takhruju an hadhil qaidah. Kata Syekh, seandainya engkau memperhatikan keadaan orang-orang jahiliyah ya, dari penyimpangan-penyimpangan yang ada pada mereka, maka engkau akan mendapatkan mereka itu tidak keluar dari kaidah ini. Apa tadi kaidahnya? Dua, an-nafyu wal itsbat. Ya. Apa maksudnya an-nafyu? Mereka menafikan apa yang ditetapkan oleh Allah. Ya. Dan mereka menetapkan apa yang dinafikan oleh Allah. Jelas ya? Mereka menetapkan apa yang ditetapkan oleh hawa nafsunya, dan mereka menolak apa yang dibawa oleh para rasul. Maka kata Syekh, faman asyraka billahi faqad nafa ma athbatahu Allah. Maka siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, itu artinya dia menafikan apa yang Allah tetapkan. Iya kan? Siapa yang berbuat kesyirikan, itu artinya dia menafikan apa yang Allah tetapkan. Wa athbata ma nafahu Allah, dan menetapkan apa yang Allah nafikan. Iya tidak? Baik. Wa man ahalla haraman aw harrama halalan fahuwa min hadzal qubail. Contoh lain, siapa yang menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, nah, ini juga sama. Ya, jelas ya? Orang-orang Yahudi mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya, di antara contohnya mereka menghalalkan riba padahal Allah mengharamkan. Nah, masuk dalam kaidah ini. Jelas ya? Makanya dari ciri orang-orang Yahudi, mereka adalah pemakan riba. Ya. Maka siapa saja yang bermuamalah dengan muamalah riba, itu apa namanya? Sifat dari sifat ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Baik. Kemudian kata beliau, wa man ahalla haraman aw harrama halalan fahuwa min hadzal qubail. Faman nafa ma ahallahu Allah, siapa yang menolak, menafikan apa yang Allah halalkan dan menetapkan apa yang Allah haramkan, maka dia termasuk dalam kaidah ini. Iya. Yang tidak akan keluar sesuatu pun dari perbuatan orang-orang jahiliyah. Demikian pula, wa man ada ahlat tauhid, siapa yang membenci orang-orang yang bertauhid, cinta kepada orang-orang yang berbuat kesyirikan, maka dia juga telah menafikan apa yang Allah tetapkan dan menetapkan apa yang Allah nafikan. Kenapa? Lianna Allah amara bimuwalatil mu'minin, karena Allah memerintahkan kita untuk cinta kepada kaum mukminin dan melarang kita untuk cinta kepada orang-orang musyrikin. Ya, demikian ya dari kaidah ini. Jadi jelas ya? Iya. Dari seluruh penyimpangan yang telah disebutkan dari sifat orang jahiliyah, semua kesimpulannya kembali ke ini. Iya. An-nafyu wal itsbat. Mereka mengikuti hawa nafsu dan sangkaan-sangkaan dan berpaling dari apa yang dibawa oleh Rasul. Baik. Oleh karena itu saya ulang kembali, ya ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, beragama, ya, metode seseorang itu beragama adalah mengikuti dalil. Ya. Metode di dalam beragama adalah mengikuti dalil. Kalau ada dalil, itu yang diikuti, itulah agama. Kalau tidak ada dalilnya, jangan diikuti. Ya, makanya istihsanat, ya, istilah para ulama istihsan, menganggap baik sesuatu di dalam beragama tanpa melihat dalil, ini adalah sebuah kerusakan. Ada orang mengatakan, "Oh, baiknya kayaknya begini, ayo kita lakukan." Dianggap itu sebagai agama. Ya.
melalui sangkaan-sangkaan dan hawa nafsu. Maka ini kalau tidak diukur dengan dalil, tidak dicocokkan dengan apa yang datang yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah sebuah kesesatan. Baik, selesai masalah yang ke-14. Kemudian, dan ini mungkin yang terakhir yang kita akan baca, al-mas'alatu al-khamisata asyarah, masailul jahiliyah. Sekarang kita masuk di masalah yang ke-15. I'tidaruhum an ittiba'i ma atahumullahu bi adamil faham. Ka qawlihi wa qalu qulubuna gulf. Ya Syu'aib ma nafqahu katsiran mimma taqul. فأكذبهم الله وبين أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم وأن الطبع بسبب كفرهم. Di antara sifat orang-orang jahiliyah terdahulu, poin yang ke-15, kata Syekh, i'tidaruhum an ittiba'i ma atahumullahu bi adamil faham. Mereka beralasan tidak mau mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul dengan alasan adamul faham. Kami ini tidak bisa memahami. Jelas? Saya ulang. Di antara sifat orang-orang jahiliyah, mereka beralasan tidak mau mengikuti jalannya para rasul. Karena alasannya, saya susah memahami apa yang disampaikan oleh Rasul itu. Dan ini juga sifat ini itu dari dulu hingga sekarang seperti itu. Kaqaulihi, seperti yang diceritakan dalam firman Allah, wa qalu qulubuna gulf. Ini jawaban orang-orang yang tidak bisa menerima dakwah Rasul. Dia katakan, qulubuna gulf, hati kami ini terkunci. Dalil yang lain, ya Syu'aib ma nafqahu katsiran mimma taqul. Ketika Nabi Syu'aib berdakwah kepada kaumnya, siapa kaumnya Nabi Syu'aib? Saya minta tahu. Kalau kan ada kaum Ad, ada kaum Thamud, wa ila adin akhahum huda. Kaum Ad itu kaumnya Nabi Hud. Kalau Nabi Syu'aib, kaum namanya apa? Kaum Madian. Wa ila Madiana akhahum Syu'aiba. Jadi kaumnya Nabi Syu'aib yang didakwahi oleh Nabi Syu'aib namanya kaum Madian. Ketika kaum Madian ini didatangi oleh Nabi Syu'aib berdakwah, sebagai utusan dari Allah, apa dia katakan? Ya Syu'aib ma nafqahu katsiran mimma taqul. Wahai Syu'aib, saya tidak bisa memahami apa yang kamu ucapkan. Bayangkan itu. Dan apa yang disebutkan dalam ayat ini tentang Nabi Syu'aib itu sama dengan alasan orang-orang musyrikin di dalam menolak dakwanya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Nabi dibilangi sebagai apa? Orang gila, dibilangi tukang sihir, penyair. Padahal jelas. Dan antum ketahui Nabi Syu'aib ini di antara nabi yang diberi gelar oleh Allah sebagai Khatibul Anbiya. Khatibul Anbiya itu artinya orang yang sangat fasih di dalam berbicara. Beda kalau kayak Nabi Musa alaihissalam. Sebagai ulama tafsir, makanya kan dari doa Nabi Musa yang disebutkan dalam surah Thaha, wahlul 'uqdatam min lisani liyafqahu qawli. Ketika beliau diperintah oleh Allah mendakwahi siapa? Fir'aun. Sebelum mendakwahi, Nabi Musa mengatakan apa?
berdoa kepada Allah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani liyafqahu qawli. Apa namanya? Lepaskanlah kekakuhan dalam lisanku supaya mereka kaumku bisa memahami. Oleh sebagian ahli tafsir menyebutkan memang Nabi Musa ini beliau kalau berbicara agak apa istilahnya kalau orang Indonesia itu? Apa? Bahasa Makassar apa? Enggak, orang kalau terbata-bata dalam berbicara apa istilahnya? Gagap ya? Gagap. Iya. Itu Nabi Musa oleh sebagian ahli tafsir sebutkan. Makanya beliau berdoa meminta kepada Allah dilepaskan dari itu di lisannya supaya kaumnya bisa memahami. Ya. Nabi Syuaib tidak. Nabi Syuaib dikatakan khatibul anbiya, orang yang paling fasih ketika menyampaikan. Tapi bersamaan dengan itu apa kata kaumnya? Ya Syuaibu ma nafqahu katsiran mimma taqul. Wahai Syuaib, kebanyakan yang kamu sampaikan saya tidak paham. Ya. Allah membantah mereka. Jadi ingat ya, alasan mereka apa? Susah memahami apa yang dibawa oleh para rasul. Ya. Fa'akdzabahumullah. Allah pun mendustakan alasan mereka. Ya. Sebenarnya bukan karena mereka tidak paham apa yang disampaikan oleh Rasul, bukan. Allah menerangkan wa bayyana anna dzalika bisababi tabai ala qulubihim. Allah menerangkan bahwa yang menjadi sebab pokok mereka tidak bisa memahami apa yang dibawa oleh Rasul karena memang Allah yang sudah mengunci hati mereka. Nah, itu sebabnya, bukan karena tidak bisa pahami. Iya. Wa anna taba'a bisababi kufrihim. Allah mengunci hati mereka disebabkan karena kekufuran mereka. Nah ini jelas ya. Ini poin penting juga, sebab kalau kita lihat ya di kebanyakan orang ya, kadang-kadang mereka tidak mau beragama dengan alasan ini. Ya, susah saya kalau mau belajar agama, susah. Iya, jelas ya. Kenapa susah? Sibuk, tidak ada waktu. Iya, nanti mau taklim kalau apa? Ada waktu luang. Iya, sebenarnya juga itu apa namanya? Anggapan yang salah ya. Jadi sebagai orang kan mengatakan kalau diajak, ayo pergi taklim. Ya, insyaallah kalau ada waktu luang. Benar itu atau tidak? Ya, sebenarnya itu ucapan nanti saya pergi kalau ada waktu luang salah ya. Memang taklim belajar agama itu memang harus meluangkan apa? Waktu, bukan cari waktu luang. Karena semua orang punya apa? Kesibukan. Jadi jangan bilang kalau diajak pergi taklim, ya nanti insyaallah kalau ada waktu luang. Jawabannya nanti meluangkan apa? Waktu. Iya. Jelas ya? Syubhat ini ya, oleh sebagian orang di masa ini lebih parah dari ini. Iya. Jadi ini alasannya susah memahami apa yang disampaikan oleh Rasul. Iya. Alasan sebagian orang bukan susah memahami. Itu tadi. Karena memang tidak mau menerima dalil. Ya, dengan apa? Dengan berbagai alasan. Keraslah, apalah banyak. Ya. Bukan susah memahami. Tapi lihat, fa'akdzabahumullah. Alasan mereka mengatakan saya susah memahami ucapan Syuaib, Allah mendustakan. Allah menerangkan bahwa bukan karena susah memahami, mereka paham. Iya, mereka paham. Hanya saja karena Allah mengunci hati mereka. Nah, itu hidayah. Ya, jadi tidak semua orang diberi hidayah oleh Allah untuk bisa mendengarkan kebaikan-kebaikan yang dibawa oleh para rasul. Iya. Dan kenapa dikunci hati mereka? Disebabkan karena kekufuran mereka. Baik, insyaallah penjelasannya kita akan baca di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Baik, kita sudah membaca poin yang ke-15 dari mas'alatul
al-jahiliyah. Insyaallah taala di pertemuan setelahnya kita baca keterangan Syekh Fauzan hafizahullah terkait tentang poin ini. Wallahu taala alam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.